Udara pagi di perumahan kecil kawasan Bekasi itu masih terasa lembab ketika aroma nasi goreng dan telur dadar mulai memenuhi ruang dapur rumah mungil milik Rani. Dapur itu sederhana, dengan meja kayu tua yang sedikit tergores di ujungnya dan sebuah tirai bermotif bunga-bunga yang bergoyang pelan diterpa angin dari jendela. Rani berdiri di depan kompor, mengenakan daster panjang berwarna biru muda dan jilbab tipis yang dililit sederhana di kepalanya. Wajahnya terlihat tenang, matanya lembut, dan senyum kecil terbit di bibirnya setiap kali mendengar tawa kecil putrinya dari ruang tamu. "Ma, roti aku potong segitiga aja ya," teriak Alia dari ruang tamu sambil menonton acara kartun pagi. "Iya sayang, Mama buatin sebentar lagi," jawab Rani lembut tanpa menoleh. Tangannya lincah memutar spatula. Suaminya, Andra, baru saja keluar dari kamar dengan kemeja rapi dan aroma parfum maskulin yang khas. Lelaki berusia 32 tahun itu tampak gagah dan tenang. Meski kantung matanya mulai sedikit menghitam karena sering begadang, ia menghampiri meja makan, meraih secangkir kopi panas yang sudah disiapkan istrinya, lalu menatap punggung Rani yang sedang sibuk memasak. "Masih pagi-pagi udah di dapur aja," ujarnya sambil duduk. Rani menoleh tersenyum kecil. "Namanya juga istri, Mas. Kalau bukan aku yang siapin sarapan, siapa lagi?" Andra tertawa pelan. Iya, tapi jangan terlalu capek. Ya, kamu tuh udah kayak robot. Pagi masak, siang antar pesanan catering, malam masih beresin rumah." Rani hanya menggeleng sambil tersenyum. Kalau semuanya dilakukan dengan niat ibadah, insya Allah capeknya juga jadi berkah. "Mas," kalimat sederhana itu membuat Andra diam sejenak. Ada ketenangan dalam cara Rani berbicara. Setelah sarapan, Rani membantu Alia mengenakan seragam sekolah. Gadis kecil berusia 7 tahun itu tampak ceria, rambutnya dikepang dua dan jilbab putihnya tersampir rapi. Ia mencium tangan ibunya sebelum berangkat sekolah. Rani menatap punggung putrinya yang melangkah kecil ke gerbang, diantar oleh Andra yang menyempatkan diri sebelum berangkat kerja. Momen sederhana itu selalu menjadi bagian favorit Rani setiap pagi. Keluarga kecilnya, tawa Alia, dan perhatian kecil dari suami yang meski sibuk, masih menyisihkan waktu untuk mereka. Setelah semua pergi, rumah kembali sunyi. Hanya suara detak jam dinding dan tiupan angin dari ventilasi. Rani mulai membereskan meja makan, mencuci piring, lalu duduk sejenak di kursi rotan di sudut dapur. Di situ, ia sering menikmati secangkir teh manis sambil memandangi taman kecil di belakang rumah. Taman dengan beberapa pot bunga melati dan mawar yang ia rawat sendiri. Rani memang bukan wanita yang hidup berlebihan. Ia tumbuh dari keluarga sederhana di Yogyakarta. Terbiasa bekerja keras sejak muda. Setelah menikah dengan Andra 5 tahun lalu, ia memutuskan untuk membuka usaha catering kecil-kecilan di rumah. Menu andalannya adalah ayam rica-rica dan sambal ijo, yang sering dipesan oleh para tetangga dan karyawan kantor dekat situ. Ia mengelola semuanya sendiri, dibantu satu tetangga remaja bernama Wulan, yang sering datang sore hari menjelang siang. Rani mulai sibuk menyiapkan pesanan catering untuk acara kantor tetangganya. Tangannya cekatan mengiris bawang, menimbang bumbu, dan mengatur kotak-kotak makanan. Rumah yang tadi sunyi kini dipenuhi aroma masakan pedas yang menggugah selera. Sesekali ia membuka ponsel, melihat pesan singkat dari Andra yang hanya berisi, "Siang ini rapat lagi." Mungkin pulang malam, ia tersenyum kecil, meski di dalam hatinya ada sedikit rasa rindu yang tak terucap. Dulu Andra selalu berusaha makan siang di rumah, meski sebentar. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, kesibukan di kantornya meningkat. Ia sering lembur, bahkan kadang tak sempat menjawab telepon. Rani berusaha maklum, berprasangka baik, yakin suaminya sedang berjuang untuk keluarga. Sore harinya saat matahari mulai miring ke barat, Rani duduk di teras rumah. Alia sudah pulang dari sekolah dan sedang bermain boneka di lantai. Di tangan Rani ada sehelai mukena putih. Hasil cucian yang baru dijemur tadi pagi. Ia melipatnya dengan hati-hati sambil memandangi langit jingga. Udara terasa damai. Hanya suara burung gereja yang berloncatan di pagar besi. Sesekali, tetangga-tetangganya lewat dan menyapa. "Bu Rani, cateringnya makin ramai aja ya?" "Alhamdulillah rezeki lancar," sapa Bu Darti, tetangga sebelah. Rani tersenyum ramah. "Iya Bu, alhamdulillah, rezeki anak," katanya. "Wah, kalau gini, nanti jangan lupa traktir saya kalau sukses besar," goda Bu Darti lagi sambil tertawa.
Rani hanya ikut tertawa kecil. Menjelang maghrib, Andra belum juga pulang. Rani menyiapkan meja makan seperti biasa. 2 piring nasi, sayur bening bayam, dan sambal tempe goreng. Alia sudah tertidur di kamar, kelelahan karena seharian bermain. Rumah kembali sunyi. Hanya suara adzan dari masjid kecil di ujung jalan yang mengisi udara. Rani menatap kursi kosong di seberang meja, lalu menarik napas panjang. Ia tahu suaminya sedang berjuang di luar sana. Ia hanya bisa mendoakan agar Andra selalu dijaga dan diberi kekuatan. Setelah sholat Isya, Rani duduk di ruang tengah. Sambil membaca Al-Quran, suaranya lembut, penuh ketenangan. Di dinding, foto keluarga mereka tergantung rapi. Rani mengenakan jilbab putih, Andra tersenyum di sampingnya. Dan Alia berdiri di depan mereka sambil memegang boneka. Foto itu diambil 2 tahun lalu. Di studio kecil dekat rumah, saat itu, mereka begitu bahagia seolah tak ada hal yang bisa mengguncang kebersamaan mereka. Namun malam itu, ketika jarum jam menunjuk pukul 10, Rani mendengar suara motor berhenti di depan rumah. Ia segera menutup mushaf dan berdiri. Andra masuk dengan wajah lelah. "Maaf sayang, rapatnya molor lagi," katanya sambil menaruh tas di kursi. Rani menyambut dengan senyum lembut. "Enggak apa-apa mas, aku udah siapin makan. Mau aku panasin dulu?" Andra menggeleng. "Enggak usah, aku udah makan di luar sama klien." Rani hanya mengangguk pelan. Meski hatinya sedikit perih, ia menatap punggung suaminya yang berjalan menuju kamar, lalu duduk kembali di ruang tengah. Menatap lilin aromaterapi yang perlahan meleleh di atas meja. Malam itu berlalu tanpa percakapan panjang, hanya suara kipas angin yang berputar pelan menemani. Di luar langit begitu cerah, seolah tak ada tanda-tanda akan turun hujan. Rani menatap langit-langit kamar sebelum memejamkan mata. Dalam benaknya, ia hanya memikirkan satu hal. Semoga keluarganya tetap baik-baik saja. Ia tak tahu bahwa ketenangan malam itu hanyalah permulaan dari badai panjang yang akan mengguncang hidupnya. Bagi Rani, hari itu masih terasa sama seperti biasanya. Sederhana, penuh cinta, dan nyaris tanpa celah. Tapi kehidupan yang tampak sempurna itu sesungguhnya sedang menunggu retakan kecil di balik dinding kepercayaannya. Sebuah seretakan yang pelan-pelan akan membesar dan menelan seluruh kebahagiaan yang selama ini ia jaga dengan doa dan kesetiaan. Bagi Rani, malam yang tenang itu adalah harapan bahwa esok hari akan tetap sama. Sederhana, penuh cinta, dan tanpa celah. Namun ia tidak tahu bahwa mulai esok pagi, satu demi satu hal kecil akan mulai berubah. Perlahan tapi pasti, mengusik ketenangan yang selama ini ia jaga dengan sabar. Pagi itu, matahari muncul dari balik gorden tipis ruang tamu, menembus kaca jendela dan menyorot wajah Rani yang masih duduk di meja makan. Ia menatap kursi di seberang yang kosong. Sejak beberapa minggu terakhir, Andra jarang sekali sarapan di rumah. Selalu saja ada alasan, rapat pagi, proyek mendadak, atau sekadar janji dengan klien. Rani menatap piring yang masih utuh di depannya, lalu menarik napas panjang sebelum membereskan meja. "Masih sibuk banget ya mas?" Gumamnya lirih, seolah berbicara dengan dirinya sendiri. Alia datang berlari dari kamar, masih memegang sikat gigi di tangan. "Mama, papa berangkat pagi lagi." Rani mengangguk. "Iya sayang, papa kerja. Kan supaya kita bisa beli mainan baru nanti." Anak itu tersenyum kecil, meski jelas ia kecewa. Rani menatap wajah polos Alia, lalu membelai kepalanya. Dalam hatinya, ia mulai merasakan jarak kecil yang tumbuh antara dirinya dan Andra, tapi ia menepisnya. Semua rumah tangga pasti ada masa sibuk. Pikirnya hari itu, Rani mengantar pesanan catering ke sebuah kantor properti baru di kawasan kota. Ia terkejut ketika melihat logo perusahaan yang sama dengan tempat Andra bekerja. Ruang kantor itu modern dan ramai, dengan karyawan yang berlalu lalang membawa berkas. Saat ia menunggu di depan resepsionis, terdengar suara wanita ramah memanggilnya. "Ibu Rani ya? Wah, pesanannya harum banget. Saya yang pesan lewat WhatsApp kemarin," ujar wanita itu sambil tersenyum. Rani menatapnya sekilas. Perempuan itu berwajah cantik dengan rambut panjang terurai dan riasan tipis yang tampak profesional. Namanya, menurut name tag yang terpasang di bajunya, adalah Dina. "Oh iya Mbak Dina, ini pesanannya ya. Ada ayam rica-rica sama sambal ijo. Wah, pas banget. Mas Andra juga suka banget ayam rica. Kami di kantor sering dengar cerita beliau tentang catering ibu."
Rani tersenyum sopan meski hatinya sempat tercekat mendengar nama suaminya disebut begitu akrab. "Oh, Andra sering cerita ya?" "Iya," jawab Dina cepat lalu tersenyum lagi. "Beliau itu baik banget, Bu. Di kantor juga disayang banyak orang." Setelah urusan pembayaran selesai, Rani berpamitan, tapi sepanjang perjalanan pulang, hatinya terasa tidak tenang. Kalimat Dina yang menyebut nama suaminya dengan nada terlalu akrab terasa mengganggu pikirannya. Namun lagi-lagi ia menepisnya. Mungkin hanya perasaanku saja. Batinnya. Hari-hari berikutnya Dina mulai sering datang ke rumah membawa berkas untuk ditandatangani Andra. Awalnya Rani tak menaruh curiga. Dina selalu datang dengan pakaian rapi dan sikap sopan. Ia bahkan sering memuji masakan Rani. "Masakan ibu enak banget. Pantas Pak Andra betah di rumah," katanya suatu sore sambil tersenyum ramah. Rani membalas dengan senyum kecil, tapi dalam batinnya muncul rasa aneh. Bukan benci, bukan curiga, tapi semacam firasat buruk yang sulit dijelaskan. Malam itu, setelah Dina pulang, Alia datang menghampiri ibunya yang sedang membereskan piring di dapur. "Mak, Tante Dina itu matanya aneh," kata Alia tiba-tiba. Rani berhenti mengelap piring. "Aneh gimana sayang?" "Kayak nyala waktu lihat papa." Rani tertawa kecil, mencoba menenangkan diri sendiri. Alia ini suka ngaco, mana ada mata orang bisa nyala. Tapi malam itu, saat Rani menutup pintu belakang rumah, ia mencium aroma melati yang sangat kuat. Padahal di taman belakangnya tak ada satu pun bunga melati yang sedang mekar. Ia berdiri diam sejenak, menatap kegelapan halaman yang hanya diterangi lampu kecil. Angin malam berhembus pelan, membawa bisikan samar yang tak bisa ia pahami. Sejak hari itu, kebiasaan kecil Andra berubah makin jauh. Ia jarang mengangkat telepon dari Rani. Dan setiap kali pulang, ia membawa aroma parfum berbeda. Bukan aroma parfum yang biasa ia pakai. Pernah suatu malam saat Andra mandi, ponselnya berbunyi di atas meja. Layar menyala menampilkan nama Dina. Rani terpaku beberapa detik, tapi ia tidak berani menjawab. Ia hanya memandangi nama itu hingga dering berhenti. Saat Andra keluar dari kamar mandi, wajahnya sempat berubah pucat. Melihat ponselnya di tangan Rani. "Kenapa kamu pegang HP-ku?" tanyanya dengan nada tajam. "Enggak, cuma lihat mas, tadi ada yang telepon," jawab Rani pelan. "Siapa?" "Dina." Andra terdiam sesaat, lalu tertawa singkat. "Oh, itu urusan kerja. Dia bawahan baru di kantor. Kamu jangan mikir yang aneh-aneh." Rani hanya mengangguk. Meski hatinya tak sepenuhnya percaya, hari-hari berikutnya terasa lebih sunyi. Meski Andra masih pulang ke rumah, kehangatan di antara mereka perlahan memudar. Ia sering makan sambil menatap ponsel, dan lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah. Rani mencoba tetap ceria di depan Alia, tetap memasak, tetap tertawa kecil meski matanya mulai sembab setiap pagi. Namun perlahan, hal-hal aneh mulai muncul di rumah itu. Suatu malam, ketika Rani sedang menjemur pakaian, ia mendengar suara seseorang memanggil namanya dari balik pagar. "Rani," suaranya lirih, berat dan menggema seperti datang dari jauh. Ia menoleh, tapi tak ada siapa pun di sana. Jalanan depan rumah sepi, hanya lampu jalan yang redup. Ia mengusap dada, beristighfar pelan, lalu segera masuk ke rumah. Beberapa hari kemudian, ketika sedang membersihkan kamar, Rani menemukan setangkai bunga melati kering terselip di bawah bantalnya. Awalnya ia mengira Alia yang menaruhnya untuk mainan, tapi anak itu bersumpah tidak pernah menyentuh bantal ibunya. Rani membuang bunga itu ke tempat sampah, tapi keesokan paginya, aroma melati itu kembali muncul. Lebih kuat, menyesakkan, dan terasa seolah berasal dari dalam kamar sendiri. Malam-malam Rani mulai terasa panjang. Ia sering terbangun tanpa sebab, mendengar langkah kaki samar di atap, atau mendengar pintu kamar berderit pelan meski terkunci. Ketika ia mencoba membangunkan Andra, suaminya hanya menggerutu lelah, menganggap Rani berlebihan. "Aku capek, Ran, jangan halu ya, udah tidur aja," katanya datar. Rani menatap suaminya dalam diam. Di matanya ada keraguan yang belum sempat ia ucapkan. Di luar, bulan menggantung redup di langit, dan aroma melati kembali memenuhi kamar. Kali ini, Rani tidak menepis perasaannya. Ada sesuatu yang tidak beres, ia tahu. Sesuatu sedang mendekat. Sesuatu yang akan mengubah seluruh hidupnya. Namun malam itu, ia hanya memejamkan mata, memeluk Alia yang tidur di sampingnya, dan berbisik lirih di dalam hati. "Semoga semua ini cuma perasaanku saja.
Ia tidak tahu bahwa dari kegelapan malam yang tampak tenang itu, ada sepasang mata lain yang mengawasinya dari kejauhan. Mata seorang wanita yang tersenyum puas, membawa aroma melati dan niat jahat yang perlahan mulai berakar di kehidupan rumah tangganya. Rani tidak tahu bahwa dari kegelapan malam yang tampak tenang itu, ada sepasang mata lain yang mengawasinya dari kejauhan. Mata seorang wanita yang tersenyum puas, membawa aroma melati dan niat jahat yang perlahan mulai berakar di kehidupan rumah tangganya. Sejak malam itu, segalanya berubah lebih cepat dari yang ia bayangkan. Pagi-pagi, Rani masih menjalani rutinitas seperti biasa, menyiapkan sarapan, menata meja makan, dan membangunkan Alia untuk sekolah, tapi kini suasana rumah terasa berbeda. Bukan karena perubahan fisik, melainkan hawa yang menekan, dingin dan sunyi. Andra sudah berangkat kerja sebelum matahari terbit, tanpa sempat berpamitan seperti dulu. Piring sarapannya tetap kosong, kopi di meja sudah dingin sebelum disentuh. Rani duduk diam menatap meja itu lama, seolah menunggu keajaiban, namun yang ada hanya bunyi detik jam yang terasa semakin lambat, menusuk sunyi pagi. Di sela kesibukan memasak, pikirannya terus melayang pada perubahan sikap Andra, lelaki yang dulu selalu memeluknya setiap pagi sebelum berangkat kerja, kini seolah tak punya waktu sekadar menatap matanya. Bahkan malam pun kini terasa asing. Ia sering tidur sendirian, mendengar suara ketikan ponsel dari ruang tamu hingga larut. Suatu malam Rani akhirnya tak tahan lagi. Saat jam hampir menunjukkan pukul 11, ia keluar kamar berjalan perlahan menuju ruang tamu. Di sana Andra duduk di sofa, wajahnya diterangi cahaya ponsel. Ia tersenyum samar, seolah sedang membaca sesuatu yang menyenangkan. "Mas," panggil Rani lembut. Andra menoleh cepat, matanya tampak terkejut. Ia segera mematikan layar ponsel. "Kamu belum tidur?" "Aku nunggu Mas, udah beberapa malam Mas nggak mau makan malam bareng aku." Andra menarik napas, menatap ke arah lain. "Aku capek, Ran. Kerjaan kantor makin banyak." "Kerjaan atau orang lain?" tanya Rani lirih. Pertanyaan itu membuat suasana mendadak hening. Andra menatapnya tajam. "Maksud kamu apa?" Rani menunduk. "Aku cuma nanya Mas, soalnya akhir-akhir ini kamu sering pulang malam, sering bawa aroma parfum yang bukan punyamu. Aku juga sering dengar kamu bicara di telepon dengan suara pelan." Andra mendengus pelan, berdiri dari sofa. "Kamu mulai curiga ya? Jangan kebanyakan mikir, Ran. Aku kerja buat kamu dan Alia, bukan buat main-main. Tapi Mas, udah. Aku capek kalau setiap pulang harus diinterogasi." Suara Andra meninggi, membuat Alia yang sedang tidur di kamar menjerit kecil karena terbangun. Rani spontan menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Andra menatapnya sebentar, lalu melangkah masuk ke kamar tanpa bicara lagi. Malam itu Rani duduk di ruang tamu sendirian. Suara jangkrik dari luar jendela terdengar jelas, bersahut-sahutan. Ia menatap ponsel suaminya yang tergeletak di meja. Ada dorongan kuat dalam hatinya untuk mengambil dan melihat isinya. Tapi ia ragu. Ia takut menemukan sesuatu yang bisa menghancurkan hatinya sepenuhnya. Namun rasa penasaran itu akhirnya menang. Dengan tangan bergetar ia membuka layar ponsel Andra. Tidak terkunci di bagian pesan. Ada nama yang sudah tak asing. Dina. Ia menatap layar itu lama, menahan napas sebelum membuka salah satu percakapan. "Dina, Mas, aku kangen, besok kita ketemu lagi ya. Di tempat biasa, Andra." "Iya, tapi jangan di kantor. Rani bisa curiga, Dina." "Hehehe, aku janji Mas. Aku cuma pengen lihat Mas aja." Jantung Rani berdentum keras, matanya panas, dadanya terasa sesak. Ia menutup ponsel itu perlahan dan meletakkannya kembali ke meja. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menatap langit-langit, berusaha menenangkan diri, tapi tubuhnya gemetar hebat. Pagi berikutnya Rani pura-pura biasa saja. Ia menyiapkan sarapan dan menyambut Andra seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi setiap kali menatap suaminya, ada luka yang menganga di dalam dada. Andra berbicara dengan nada datar, sekadar basa-basi, lalu pergi sebelum sempat mencium kening Rani seperti dulu. Hari-hari berlalu tanpa perubahan berarti, tapi sesuatu di rumah itu terasa semakin aneh. Rani mulai sering merasa pusing dan mual tanpa sebab. Makanan yang ia masak rasanya pahit di lidahnya sendiri. Tidurnya tidak pernah nyenyak. Ia sering bermimpi melihat bayangan hitam berdiri di ujung kasur atau mendengar seseorang berbisik di telinganya. "Dia bukan milikmu lagi.
Rani terbangun dengan napas tersengal. Tubuh basah oleh keringat dingin. Tapi begitu lampu dinyalakan, kamar tampak kosong. Hanya ada aroma melati samar yang entah dari mana datangnya. Suatu sore, Dina kembali datang ke rumah. Kali ini, Rani menyambutnya dengan tatapan berbeda. Bukan lagi sekadar sopan, tapi waspada. Dina membawa map besar berisi berkas proyek. "Maaf Bu, Pak Andra ada di rumah?" Tanya Dina sopan. "Belum," jawab Rani singkat. "Oh, saya titip ini aja ya." Dina meletakkan map di meja dan tersenyum, tapi senyum itu terasa terlalu lama, terlalu dalam. Tatapannya seperti menelusuri wajah Rani dari atas sampai bawah. Dengan sorot mata yang dingin namun puas. "Bu Rani sehat kan?" Tanyanya tiba-tiba. Rani mengangguk. "Alhamdulillah sehat, bagus, semoga tetap sehat ya. Soalnya kalau enggak, kasihan Pak Andra. Dan nanti siapa yang mengurus?" Nada suaranya terdengar manis, tapi menyimpan duri. Rani hanya diam. Setelah Dina pergi, Rani duduk di sofa dengan jantung berdebar kencang. Ia mencoba menenangkan diri, tapi perasaan tak enak itu semakin kuat. Malamnya, Andra pulang lebih larut dari biasanya. Kali ini ia terlihat rapi, terlalu rapi untuk orang yang mengaku pulang dari rapat. Rani tak menanyakan apapun. Ia hanya menatap punggung suaminya yang masuk kamar, lalu diam lama di meja makan. Beberapa hari kemudian, Rani menemukan bunga melati kering kembali muncul di bawah bantalnya. Ia sudah membuangnya 2 kali. Tapi bunga itu selalu kembali. Tubuhnya makin lemah, sering demam tanpa sebab. Setiap kali ia membaca ayat suci, lampu kamar bergetar, udara tiba-tiba dingin menusuk. Suatu malam, ia terbangun dan melihat bayangan hitam di cermin dekat tempat tidur. Bayangan itu menyerupai sosok perempuan berambut panjang yang tersenyum lebar padanya. Wajahnya samar, tapi mata hitamnya jelas memandang penuh kebencian. Rani menjerit, membuat Andra bangun dengan kaget. "Apalagi sih, Ran?" Bentak Andra. Rani menunjuk ke arah cermin. Tapi bayangan itu sudah lenyap. "Mas, tadi ada sesuatu di sana." Andra menghela napas kasar. "Kamu tuh kebanyakan mikir. Aku capek. Jangan ganggu aku dengan hal-hal aneh kayak gini." Rani terdiam, memeluk dirinya sendiri malam itu. Ia menangis dalam diam, berusaha menenangkan hati yang mulai retak. Beberapa hari berikutnya, tubuhnya semakin lemah. Ia sering pingsan tiba-tiba. Dan setiap kali sadar, aroma melati semakin menyengat di kamarnya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti kemanapun ia pergi. Andra tidak lagi seperti dulu. Ia dingin, kasar, dan sering meninggalkan rumah tanpa kabar. Sementara Rani semakin yakin ada yang salah, bukan hanya karena suaminya berubah, tapi karena sesuatu yang lebih gelap sudah masuk ke dalam hidup mereka. Dan ketika ia mulai kehilangan kekuatan untuk bertahan, malam itu ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bunga melati kering kembali muncul, kali ini disertai benang hitam panjang dan sejumput tanah di bawah bantalnya. Rani menatap benda itu dengan tubuh gemetar. Dia tahu, ini bukan kebetulan lagi. Sesuatu sedang mengincarnya, sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini. Rani menatap benda-benda aneh di bawah bantal itu dengan tubuh bergetar hebat. Bunga melati kering, benang hitam panjang, dan sejumput tanah lembab yang masih berbau anyir. Hatinya berdesir, napasnya memburu. Ia tahu ini bukan hal biasa. Ini bukan mainan anak-anak, bukan kebetulan, ini kiriman. Malam itu udara di kamarnya terasa begitu dingin hingga menembus kulit. Lampu berkedip pelan, dan suara aneh seperti bisikan samar terdengar dari sudut ruangan. Rani menatap ke arah itu. Matanya membesar saat melihat bayangan hitam melintas cepat di belakang lemari. Ia refleks beristighfar, menggenggam tasbih yang tergantung di samping tempat tidur, lalu membaca ayat kursi berulang-ulang sambil menahan tangis. "Ya Allah, lindungi aku dan anakku," bisiknya lirih. Alia yang tidur di sampingnya tampak gelisah. Tubuh kecil itu bergerak resah seperti bermimpi buruk. Tiba-tiba gadis kecil itu merengek, "Mama, Mama jangan pergi." Ada yang manggil Mama di jendela. Rani sontak menoleh ke arah jendela. Tirainya bergerak perlahan. Meski udara malam begitu tenang, ia berlari menutupnya rapat-rapat, lalu memeluk Alia erat-erat. Malam itu ia tak berani memejamkan mata sama sekali. Pagi datang, tapi bukannya membawa ketenangan. Ketika ia bangun, matanya terbelalak, melihat bekas jejak tanah basah di lantai kamar, tepat menuju tempat tidurnya. Jejak itu seolah berasal dari luar.
masuk lewat jendela dan berhenti di sisi tempat ia tidur. Ia segera memanggil Andra, tapi suaminya hanya mengangkat alis dengan ekspresi kesal. "Ran, kamu tuh kenapa sih belakangan ini?" "Mas, ini lihat. Ada jejak kaki, Mas, kayak dari luar rumah." Andra menatap sekilas lalu menghela napas panjang. "Itu cuma bekas alas kaki kamu sendiri mungkin. Jangan mikir aneh-aneh." "Tapi, Mas, udah Ran. Aku harus kerja. Jangan ganggu aku dengan hal-hal gak masuk akal kayak gini." Pintu kamar dibanting keras, Rani terdiam, menatap bekas jejak itu lama-lama sampai matanya panas. Ia tahu Andra tak akan percaya, tapi perasaannya mengatakan sesuatu yang jahat sedang menyusup ke dalam hidup mereka. Beberapa hari kemudian, kondisi Rani makin memburuk, tubuhnya lemas, matanya cekung, kulitnya pucat seperti orang yang sakit keras, nafsu makannya hilang, bahkan mencium aroma makanan pun membuatnya mual. Kadangkala ia muntah darah, tapi entah kenapa Andra tetap tak mau membawanya ke rumah sakit. "Udah aku bilang, kamu cuma kecapekan. Istirahat aja," kata Andra datar. Sibuk menatap ponsel yang seolah lebih menarik daripada istrinya yang sekarat di depan mata. Rani merasa semakin sendirian. Ia mulai jarang bicara, hanya berdoa dalam hati. Hingga suatu sore, ibu mertuanya datang berkunjung. Perempuan paruh baya itu langsung kaget melihat keadaan Rani. "Ya Allah, Ran, kamu kenapa, nak? Kok kurus banget?" Rani menunduk lemah. "Entahlah, Bu, saya juga nggak tahu. Setiap malam saya mimpi buruk terus, kadang ada yang bisikin hal-hal aneh." Mata ibu mertuanya menatap tajam. Ia berjalan mengelilingi kamar, memperhatikan setiap sudut dengan ekspresi waspada. Tiba-tiba ia berhenti di dekat jendela, lalu jongkok dan mengambil sesuatu dari bawah ranjang. Apa ini?" katanya dengan suara bergetar. Di tangannya tergenggam bungkus kecil dari kain kafan, diikat dengan tali hitam, dan di dalamnya ada rambut serta potongan kuku. Rani menjerit histeris, tubuhnya gemetar hebat. "Ya Allah, itu bukan punyaku, Bu!" Ibu mertuanya segera membaca ayat kursi keras-keras. "Ran, ini bukan hal biasa, ini santet, ada yang mau ngirimi kamu celaka." "Siapa, Bu?" Suara Rani bergetar. Ibu mertuanya memejamkan mata sejenak. "Aku nggak mau nuduh, tapi kamu masih ingat perempuan yang sering datang ke rumah ini, yang bawa berkas kerjaan Andra?" "Dina?" Perempuan tua itu mengangguk pelan. "Sejak dia sering datang, rumah ini berubah. Kamu mulai sakit. Andra berubah sikap. Aku pernah lihat matanya, Ran. Ada sesuatu di balik tatapan perempuan itu." Rani terdiam lama, air matanya menetes deras. Semua potongan kejadian terasa masuk akal sekarang. Bunga melati, aroma aneh, perubahan sikap suami, dan mimpi buruk yang tak berhenti datang. Hari itu juga, ibu mertuanya memanggil seorang ustaz yang dikenal sering menangani gangguan gaib. Namanya Ustaz Fahri. Seorang lelaki tua dengan sorot mata teduh namun tajam. Ia datang menjelang maghrib, membawa tas kecil berisi botol air, garam dan beberapa lembar daun bidara. Begitu masuk ke rumah, wajah ustaz itu berubah serius. "Astagfirullah, aura rumah ini berat sekali. Banyak energi hitam di sini." Rani menatapnya dengan takut. "Apa? Benar saya kena santet, Ustaz." Ustaz Fahri menatapnya dalam, "Saya belum bisa memastikan, tapi yang jelas, ada sesuatu yang dikirim untuk menghancurkan rumah tangga ini." Ia kemudian duduk di ruang tengah, menyalakan dupa, dan mulai membaca doa-doa pelindung. Rani dan ibu mertuanya duduk di sampingnya, sementara Andra hanya mengamati dari jauh dengan wajah tak percaya. "Ustaz, tolong jangan bawa-bawa hal mistis begini di rumah saya," katanya ketus. Namun ustaz itu hanya tersenyum tenang. "Kadang yang tak bisa dilihat mata, justru paling berbahaya, nak." Tak lama kemudian, tubuh Rani mulai bergetar hebat. Wajahnya memucat, matanya membulat. Ia merintih kesakitan sambil memegangi perutnya. "Ustaz, panas sekali." Suaranya serak. Ustaz Fahri terus melantunkan doa, lalu menyiramkan sedikit air ruqyah ke arah Rani. Seketika tubuh perempuan itu kejang dan dari mulutnya keluar sesuatu yang membuat semua orang terpekik. Segumpal rambut panjang bercampur darah. Andra terpaku di tempatnya, wajahnya pucat pasi. Ibu mertuanya menangis ketakutan. Ini nggak mungkin." "Desi Sandra," Ustaz Fahri menatapnya dalam, "Sekarang kamu percaya, nak? Ini bukan sakit biasa. Ada yang ingin membunuh istrimu perlahan-lahan." Setelah sesi ruqyah itu, Rani jatuh pingsan,
tubuhnya lemah tapi wajahnya sedikit lebih tenang. Ustaz Fahri menyuruh mereka menyingkirkan semua bunga melati dan barang-barang aneh yang ditemukan di rumah. Sebelum pergi, Ustaz itu berpesan, "Kalian harus hati-hati. Orang yang mengirimkan ini belum berhenti. Ia akan mencoba lagi, karena tujuannya bukan hanya menyakiti tubuh, tapi memisahkan hati." Malam itu Andra duduk lama di samping Rani. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, ia menatap wajah istrinya dengan rasa bersalah yang mendalam. "Maafkan aku, Ran," bisiknya pelan. "Aku nggak percaya kamu, aku bodoh." Rani masih lemah, tapi air matanya jatuh perlahan. Ia hanya bisa berdoa dalam hati, semoga semuanya benar-benar berakhir. Namun jauh di luar sana, di sebuah kamar gelap, dengan lilin menyala redup, Dina tersenyum dingin sambil menusukkan jarum ke boneka kecil berwajah Rani. "Aku belum selesai denganmu, Rani," bisiknya dengan suara serak. "Belum sama sekali. Aku belum selesai denganmu, Rani." Suara dingin itu seolah masih menggema di udara malam yang sunyi. Lilin yang redup di ruangan Dina bergetar tertiup angin, memantulkan bayangan wajahnya yang menyeramkan di dinding kamar. Di ujung jarum yang baru saja ditusukkan ke boneka kecil, ada darah segar, darah yang entah dari mana ia dapatkan. Dina tersenyum miring, matanya memancarkan kepuasan jahat. Sementara itu di rumah Rani, malam terasa begitu panjang setelah sesi ruqyah dari Ustaz Fahri. Tubuh Rani memang sedikit membaik, tapi bayangan mimpi buruk tetap menghantui. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Dina selalu muncul, tersenyum di tengah kabut, memegang boneka kecil yang terbakar pelan. Rani sering terbangun tengah malam sambil teriak lirih, menggigil hebat meski udara tak begitu dingin. Andra kini mulai berubah. Wajahnya tampak murung setiap hari. Mungkin karena rasa bersalah, atau mungkin karena ketakutan atas apa yang baru ia saksikan. Ia tak lagi membantah ucapan Rani atau ibunya, tapi belum juga sepenuhnya percaya bahwa istrinya benar-benar menjadi korban kiriman santet. Dalam pikirannya, hal-hal seperti itu terlalu sulit diterima akal. Namun keadaan Rani tak memberi ruang bagi keraguan. Tubuhnya makin kurus, kulitnya memucat seperti tak dialiri darah, dan setiap malam selalu terdengar suara tangisan samar dari kamar mereka. Kadang Andra mendengar langkah kaki di teras rumah, tapi ketika diperiksa, tak ada siapapun di sana. Hanya bau melati yang begitu kuat menempel di udara. Suatu malam, ketika Andra hendak keluar rumah untuk membuang sampah, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di depan pagar, di atas tanah basah, tergeletak bungkus kecil dari kain putih yang diikat tali merah dengan tulisan Arab yang terbalik. Saat ia mencoba memungutnya, hawa panas aneh terasa menjalar dari ujung jarinya ke seluruh tubuh. Ia langsung melempar benda itu dan mundur sambil memegangi dadanya. Tiba-tiba, dari balik pohon mangga di depan rumah, terdengar suara tawa perempuan pelan, panjang, dan menyeramkan. Andra terpaku. Matanya menatap ke arah pohon itu. Dalam remang, ia sempat melihat bayangan perempuan berambut panjang, mengenakan gaun putih, berdiri dengan kepala sedikit miring ke kanan, matanya berwarna hitam pekat tanpa bola mata. Andra terpaku hingga tubuhnya kaku, baru bisa bergerak setelah ibunya keluar memanggil. "Mau ngapain kamu, Nak?" Andra menelan ludah. Matanya masih menatap arah pohon, tapi sosok itu sudah lenyap, menyisakan daun yang bergoyang pelan seolah baru saja disentuh sesuatu. "Tidak, Bu. Cuma buang sampah." Sejak malam itu Andra mulai takut sendiri. Ia tak lagi berani meninggalkan rumah terlalu malam dan lebih sering menemani Rani. Meski kadang masih diam tanpa banyak bicara, Rani mencoba kuat. Tapi tubuhnya sering melemah mendadak. Ia berulang kali merasakan panas di bagian punggung, seperti terbakar dari dalam. Setiap kali ia berdoa, kulitnya terasa perih seolah ada sesuatu di dalam tubuhnya yang melawan bacaan ayat-ayat itu. Suatu siang saat sedang berwudu, ia melihat pantulan bayangan hitam di cermin kamar mandi. Sosok itu berdiri tepat di belakangnya, menatap dari balik bahunya dengan mata merah menyala. Ia sontak berteriak dan menjatuhkan gayung, lalu berlari keluar dengan tubuh gemetar. Ibu mertuanya yang sedang membaca Al-Quran di ruang tengah langsung menghampiri. "Ada apa, Nak?" "Di kamar mandi ada yang ngeliatin saya." Sang ibu segera menuju kamar mandi, membaca doa pelindung, dan memercikkan air doa yang diberikan Ustaz Fahri beberapa hari lalu. Begitu air itu mengenai cermin,
Terdengar bunyi seperti desisan ular dan kaca berembun tiba-tiba. Aroma melati menyebar lagi. Ya Allah, ini belum selesai, ucap sang ibu lirih. Keesokan harinya Ustaz Fahri kembali datang. Ia membawa beberapa muridnya kali ini karena menurutnya gangguan yang dialami Rani semakin berat. Saat membaca ayat-ayat ruqyah, Rani tiba-tiba berteriak keras, matanya membelalak, dan suaranya berubah parau seperti suara laki-laki. Aku nggak mau keluar. Dia milikku. Andra milikku. Semua orang di ruangan itu membeku. Ustaz Fahri tetap tenang, terus membaca ayat kursi dengan suara keras, lalu menekan telapak tangannya ke ubun-ubun Rani. Tubuh perempuan itu menggeliat hebat, lalu menjerit panjang sebelum akhirnya ambruk tak sadarkan diri. Saat ia siuman, air matanya mengalir deras. Ia menatap Ustaz Fahri dengan wajah lemah. Ustaz, kenapa saya? Siapa yang ngelakuin ini? Ustaz itu menatapnya iba. Orang yang melakukan ini sangat dendam padamu. Bu Rani, ia ingin merebut segalanya darimu, suami, anak bahkan nyawa. Dan dari tanda-tanda yang saya lihat, orang itu masih terus mengirimkan sesuatu setiap malam. Andra yang duduk di samping Rani menunduk dalam. Ia tahu siapa yang dimaksud, tapi hatinya enggan mengaku. Bayangan wajah Dina tiba-tiba muncul dalam pikirannya, membuat napasnya tercekat. Beberapa hari berlalu, tapi gangguan tak berhenti. Malam demi malam, Rani mendengar langkah kaki di atap rumah. Kadang suara itu berubah menjadi tawa kecil yang menyayat telinga. Lampu sering padam sendiri, piring pecah tanpa sebab. Dan aroma melati makin kuat setiap menjelang tengah malam. Alia, putri kecil mereka, juga mulai ketakutan. Ia pernah berkata dengan polos, "Mama, tadi ada tante di kamar Mama. Rambutnya panjang, mukanya pucat, tapi matanya merah. Dia bilang nanti Mama diajak pergi." Rani langsung memeluk Alia erat-erat sambil menangis. Ia tahu ini bukan imajinasi anak kecil. Sesuatu benar-benar berusaha mengambilnya, entah rohnya atau nyawanya. Ustaz Fahri kemudian menyarankan agar keluarga itu melakukan pembersihan rumah. Selama 3 malam berturut-turut, mereka harus membaca surat Yasin dan Al-Baqarah bersama-sama di setiap sudut rumah. Namun pada malam kedua, ketika bacaan hampir selesai, lilin yang menyala di ruang tamu tiba-tiba padam sendiri. Angin kencang bertiup dari arah jendela. Yang sudah tertutup rapat, suara tangisan perempuan terdengar jelas dari dapur. Ibu mertua Rani menjerit. Sementara Andra berlari ke sana, ia menemukan piring-piring berjatuhan, dan di tengah lantai tergeletak boneka kecil penuh jarum, mirip dengan yang digambarkan Rani dalam mimpi-mimpinya. Saat Andra mengambil boneka itu, jarum-jarum yang tertancap di tubuh boneka bergerak sendiri. Lalu salah satunya menancap di jarinya. Seketika darah keluar, dan dari arah dapur terdengar suara tawa keras perempuan. Tawa itu menggema, membuat semua orang menutup telinga. Ustaz Fahri segera membaca ayat perlindungan dengan suara lebih keras. Hingga akhirnya suara itu menghilang, tapi malam itu tak ada yang bisa tidur. Rani memeluk Alia erat-erat, sementara Andra duduk di ruang tamu dengan tatapan kosong. Wajahnya pucat pasi. Ia mulai sadar bahwa semua yang terjadi bukan kebetulan. Dina, perempuan yang pernah membuatnya tergoda, benar-benar membawa kegelapan ke dalam rumah tangganya. Ia menatap wajah istrinya yang terlelap lemah, lalu menunduk sambil berbisik pelan penuh penyesalan. Maafkan aku, Ran. Aku yang buka pintu untuk iblis itu masuk ke hidup kita. Namun penyesalan saja tak cukup, karena malam itu, di luar jendela, sosok perempuan bergaun putih berdiri menatap dari kegelapan, dengan senyum yang begitu lebar, dan di tangannya masih tergenggam boneka yang sama. Satu jarum lagi siap ditusukkan. Sosok perempuan bergaun putih itu berdiri di luar jendela, menatap ke arah rumah Rani dengan senyum lebar yang begitu menyeramkan. Matanya merah menyala di tengah gelap malam. Rambut panjangnya tergerai menutupi sebagian wajah. Di tangannya tergenggam boneka kecil yang mirip dengan wajah Rani, dan satu jarum panjang berkilat di bawah cahaya bulan. Ia tertawa pelan. Suara yang terdengar seperti bisikan setan memantul ke seluruh penjuru halaman. Dan begitu jarum itu ditusukkan ke dada boneka, Rani yang sedang tidur di dalam kamar mendadak menjerit kesakitan. Tubuhnya melengkung, tangan menggenggam dada, napasnya sesak. Alia yang terbangun dari tidur berteriak histeris memanggil ibunya, sementara Andra berlari panik menghampiri Rani. "Astagfirullah, Ran, kenapa kamu?" Rani tidak bisa menjawab, matanya membelalak.
Wajahnya pucat seperti kertas, nafasnya pendek-pendek, seperti ada sesuatu yang menghimpit dari dalam. Ibu mertuanya segera membaca doa pelindung, sementara Andra memeluk istrinya yang mulai menggigil hebat. Ustaz Fahri yang kebetulan masih menyimpan firasat buruk malam itu, langsung dihubungi. Tak sampai setengah jam, beliau datang tergesa-gesa dengan wajah tegang. Begitu masuk rumah, beliau langsung merasakan hawa yang berbeda, dingin, pekat, seperti udara di kuburan yang belum lama digali. Segera pindahkan Bu Rani ke ruang tengah. Jangan di kamar ini, ujarnya cepat. Tempat ini sudah kotor. Penuh energi kiriman Andra dan ibunya segera menuruti. Mereka memindahkan Rani yang nyaris tak sadarkan diri ke ruang tengah. Lalu Ustadz Fahri mengeluarkan botol air ruqyah dan garam yang sudah dibacakan doa. Rumah itu kembali bergema oleh lantunan ayat suci. Tapi malam itu berbeda dari malam-malam sebelumnya saat ayat kursi mulai dibaca. Semua lampu di rumah tiba-tiba berkedip hebat, lalu padam bersamaan. Hanya cahaya lilin kecil yang tersisa di meja menari-nari dalam kegelapan. Angin kencang menerpa jendela, menimbulkan suara berderak, seperti ada yang berusaha masuk dari luar. Dari arah dapur, terdengar suara langkah kaki tanpa bentuk, menyeret, berat, dan berirama pelan. Lalu muncul suara lain, seperti seseorang tertawa menahan marah. Dia milikku, milikku. Suara itu begitu dekat, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Alia menjerit ketakutan dan bersembunyi di pelukan neneknya. Ustadz Fahri tidak berhenti membaca ayat ruqyah. Suaranya semakin keras mengalahkan bisikan-bisikan itu. Tapi saat beliau mulai menaburkan air doa ke arah pintu dapur, tiba-tiba lilin padam sendiri dan seluruh ruangan diselimuti kegelapan. Dari gelap itu, muncul sosok perempuan bergaun putih. Wajahnya menyeramkan. Matanya bolong hitam seperti terbakar. Rambutnya basah, dan dari mulutnya menetes darah hitam pekat. Ia berjalan perlahan ke arah Rani yang terbaring. Sambil membawa boneka kecil di tangan, Andra mundur ketakutan. Astagfirullah, apa itu Ustaz? Ustaz Fahri berdiri tegak. Suaranya bergetar tapi tegas. Itu bukan manusia lagi, nak. Itu jin yang dikirim lewat santet, lewat perantara orang yang sangat membencimu. Sosok itu mendekat, lalu tiba-tiba berteriak melengking tinggi, hingga kaca jendela bergetar. Rani yang masih lemah ikut menggeliat keras. Tubuhnya melengkung ke belakang. Ustaz Fahri segera memercikkan air doa ke arah sosok itu. Begitu air mengenai tubuhnya, terdengar bunyi mendesis keras seperti logam panas disiram air. Sosok itu menjerit kesakitan, tapi belum lenyap sepenuhnya. Dia belum mau keluar, gumam Ustaz Fahri sambil terus melantunkan ayat Al-Baqarah. Pegang Rani baik-baik. Andra memeluk istrinya erat-erat, menangis tanpa suara. Ibu mertuanya tak berhenti berzikir, sementara Alia memejamkan mata, menutup telinga dengan kedua tangannya. Tiba-tiba, sesuatu melayang dari arah dapur dan menghantam dinding, piring, sendok, dan gelas berhamburan. Suara keras memenuhi rumah, seperti perang antara dunia nyata dan gaib sedang terjadi di ruang tamu mereka. Rani kembali menjerit. Dari matanya keluar air hitam pekat. Dari mulutnya darah bercampur lendir, tubuhnya dingin tapi keringat deras menetes di keningnya. Ustaz Fahri menatap tajam, lalu mengangkat tangannya. Dengan izin Allah, keluarlah engkau yang telah menzalimi hambanya. Suara itu bergema seperti petir. Lilin tiba-tiba menyala lagi, menerangi ruangan yang kini berantakan. Sosok perempuan bergaun putih itu berteriak keras, lalu tubuhnya meleleh seperti asap terbakar. Tapi sebelum lenyap sepenuhnya, ia sempat berkata pelan. Suara itu seperti berbisik tepat di telinga Rani. Kau boleh hidup malam ini, tapi aku akan datang lagi. Aku akan ambil semuanya darimu. Setelah itu, semuanya hening. Rani pingsan lama malam itu. Ketika pagi datang, tubuhnya sudah sedikit membaik, tapi matanya sembab dan wajahnya tetap pucat. Ustaz Fahri menyarankan mereka untuk sementara pindah rumah, agar energi negatif di tempat itu bisa dibersihkan sepenuhnya. Namun Rani menolak. Kalau saya pergi, dia malah menang, Ustaz. Saya nggak mau lari. Saya cuma mau semua ini berhenti. Andra yang duduk di sampingnya menatapnya dalam-dalam. Wajahnya terlihat penuh rasa bersalah dan lelah. Ran, aku janji aku nggak akan biarin kamu ngalamin ini lagi. Aku yang akan hadapi semuanya. Tapi janji itu belum sempat ditepati, karena beberapa hari kemudian kejadian yang lebih mengerikan datang. Siang itu,
Rani sedang menyiapkan makanan di dapur. Tiba-tiba pisau yang sedang ia pegang terlepas sendiri, terbang seolah dilempar oleh sesuatu yang tak terlihat dan menancap di papan kayu tepat di samping wajahnya. Ia terlonjak mundur sambil menjerit. Saat menatap ke arah pisau itu, matanya membulat. Di gagang pisau ada tetesan darah segar yang tidak berasal dari dirinya. Ia hampir pingsan. Tapi ketika hendak berlari keluar dapur, pandangannya tertumbuk pada sesuatu yang menggantung di ventilasi. Sebungkus kecil kain putih, sama seperti yang pernah ditemukan Andra di luar rumah. Kali ini, kain itu meneteskan cairan merah gelap yang berbau anyir. Seperti darah busuk, Rani jatuh terduduk, menutup mulutnya sambil menangis. Ia tahu, kiriman itu belum berhenti. Sore harinya, Ustaz Fahri datang kembali. Tapi kali ini ia membawa kabar yang mengejutkan. Saya sudah mencari tahu siapa yang mengirim santet ini, Bu Rani. Dan hasilnya mengarah pada satu nama. Rani menatapnya, jantungnya berdegup kencang. Siapa Ustaz? Dina. Andra menunduk dalam, wajahnya pucat. Ibu mertuanya menatap menantu laki-lakinya dengan pandangan kecewa bercampur marah. Kamu tahu perempuan itu kan, Andra? Ini semua gara-gara kamu terlalu dekat dengannya. Andra tak bisa menjawab. Ia hanya menutup wajahnya dengan kedua tangan. Menyesal sampai air matanya jatuh. Aku bodoh, Bu. Aku bodoh banget. Rani yang sejak tadi diam hanya bisa menangis. Hatinya remuk, ia sudah menduga, tapi mendengar nama itu keluar dari mulut Ustaz Fahri, membuat semuanya terasa jauh lebih nyata. Ustaz Fahri kemudian menatap mereka tegas, kalau kalian mau selamat, kita harus hentikan sumbernya. Perempuan itu bukan hanya manusia biasa. Dia dibantu oleh dukun yang sangat kuat, tapi tidak ada yang lebih kuat dari doa dan iman. Malam itu, keluarga kecil itu bersiap untuk melawan balik. Dengan cara satu-satunya yang mereka tahu, berdoa dan bertahan. Rumah itu dipenuhi suara lantunan ayat suci. Air doa disiram ke setiap sudut ruangan dan aroma dupa pelindung memenuhi udara. Namun jauh di tempat lain, Dina duduk di depan cermin besar, rambutnya terurai. Mata hitamnya memantulkan cahaya lilin. Ia tersenyum, mengelus boneka Rani yang kini sudah tertancap beberapa jarum baru. Berdoalah sepuasmu, Rani, bisiknya lirih, karena tak ada doa yang bisa menahan ajal kalau sudah kupanggil. Dan pada saat yang sama di rumah Rani, lampu ruang tamu padam seketika. Diikuti suara tawa perempuan yang menggema dari langit-langit rumah. Perlahan, bunga melati kering kembali bermunculan di lantai. Satu persatu, seolah mengabarkan bahwa pertarungan baru saja dimulai. Bunga melati kering yang bermunculan di lantai malam itu, seperti pertanda bahwa kehadiran makhluk tak kasat mata masih betah di rumah Rani. Aroma anyir bercampur wangi melati busuk memenuhi ruangan, membuat siapapun yang menghirupnya merasa mual dan pusing. Lampu yang tadi padam kini berkedip pelan, seolah ragu untuk tetap menyala. Andra menggenggam tangan Rani erat, sementara Ustaz Fahri memejamkan mata, melanjutkan zikir dengan suara yang tegas namun bergetar. Dia belum pergi, ujar Ustaz Fahri lirih, makhluk itu masih di sini. Dan dia semakin kuat. Rani menelan ludah, tubuhnya gemetar. Tapi matanya menatap lurus ke arah lantai tempat bunga melati itu bermunculan. Entah mengapa, ada rasa getir yang semakin dalam setiap kali melihat simbol itu. Ia tahu semua ini bukan sekadar gangguan. Ini ancaman nyata, kiriman maut dari perempuan yang dulu pernah dianggap teman. Malam itu mereka tidak tidur. Ustaz Fahri meminta semua anggota keluarga untuk membaca surat Yasin bersama. Suara mereka bergema pelan, menembus dinginnya malam yang terasa panjang. Tapi setiap kali sampai pada ayat tertentu, Rani selalu merasa dadanya sesak, seolah ada sesuatu yang menekan dari dalam tubuhnya. Ketika ayat terakhir dibaca, lilin yang ada di depan mereka padam sendiri. Suara langkah pelan terdengar dari arah dapur. Suara itu berat, menyeret seperti kaki tanpa tulang, lalu terdengar ketukan di jendela. 3 kali, keras dan berirama. Jangan lihat, bisik Ustaz Fahri cepat. Apapun yang terjadi, jangan menoleh ke arah jendela. Namun rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Rani tak bisa menahan diri. Ia menoleh perlahan. Dan di sana, di balik kaca, terdapat wajah seorang perempuan dengan mata hitam pekat. Senyum lebar memperlihatkan deretan gigi yang penuh darah. Itu wajah Dina, tapi tubuhnya tak sepenuhnya manusia. Kulitnya pucat membiru,
dan di lehernya menggantung kalung berisi potongan rambut yang Rani kenali sebagai miliknya sendiri. Rani terpekik keras. Wajah itu mendadak menghilang begitu saja, tapi di jendela tertinggal bekas tangan berdarah yang perlahan menetes ke lantai. Ustaz Fahri segera menaburkan garam ruqyah ke arah jendela dan membakar daun bidara kering. Aroma tajam memenuhi ruangan. Sementara doa terus dipanjatkan, tapi malam itu tetap panjang. Dan suara tawa perempuan kadang masih terdengar dari luar rumah, lirih, terputus-putus, seperti suara orang yang baru saja menang dalam permainan jahat. Keesokan paginya, suasana rumah terasa berat. Alia demam tinggi tanpa sebab. Matanya terus menatap kosong, bibirnya bergetar menyebut satu nama. "Bu, Tante Dina datang tadi malam. Dia bilang mau ajak aku jalan." Rani langsung memeluk anaknya erat. Air matanya jatuh begitu saja. Ia tahu, gangguan itu mulai menjangkau buah hatinya. Ya Allah, jangan sampai anakku juga jadi korban. Lirihnya Ustaz Fahri datang lagi pagi itu, membawa seorang sahabatnya yang juga ahli ruqyah, bernama Ustaz Lukman. Mereka berdua langsung memeriksa setiap sudut rumah. Tak butuh waktu lama sebelum Ustaz Lukman menemukan benda-benda aneh yang ditanam di sekitar rumah. Di balik pot bunga, di bawah kasur, bahkan di sela-sela atap, ada potongan kain putih berlumur darah kering, rambut panjang yang diikat dengan tali merah, dan jarum-jarum kecil berkarat. "Ini media kiriman," ujar Ustaz Lukman dengan nada muram, "dikirim dengan niat membunuh perlahan. Kalau tidak segera dibersihkan, nyawa bisa melayang tanpa sebab." Andra menatap istrinya yang pucat. "Ustaz, tolonglah kami. Apapun yang harus dilakukan, kami akan jalani." Kedua ustaz itu lalu memulai prosesi pembersihan besar-besaran. Selama 3 hari 3 malam, rumah Rani menjadi tempat pembacaan doa tanpa henti. Setiap azan, mereka berhenti sejenak untuk salat berjamaah, lalu melanjutkan ruqyah dan pembacaan ayat-ayat perlindungan. Namun malam ketiga menjadi yang paling menegangkan. Sekitar pukul 2 dini hari, Rani terbangun karena mendengar suara tangisan dari arah kamar Alia. Ia berlari. Tapi begitu membuka pintu kamar, yang ia lihat bukan anaknya, melainkan sosok perempuan bergaun putih duduk di tepi ranjang, sambil membelai rambut Alia yang tertidur pulas. "Jangan ganggu anakku," teriak Rani histeris. Perempuan itu menoleh perlahan, menatap dengan mata kosong. Lalu suaranya keluar, tapi bukan suara Dina, melainkan suara berat, serak, dan sangat dingin. "Dia sudah kupilih, pengganti yang sempurna untukmu." Rani menjerit dan seketika seluruh ruangan bergetar. Pintu kamar menutup dengan keras. Lampu pecah dan udara berubah dingin menggigit. Rani mencoba membaca ayat kursi, tapi setiap kali ia melafalkan, suaranya tertahan seperti dicekik. Ia memaksakan diri, air mata menetes, hingga tiba-tiba tubuhnya tersentak kuat. Seolah ada sesuatu yang masuk ke dalam dirinya, ia jatuh tersungkur. Tubuhnya bergetar, lalu perlahan bangkit dengan mata merah menyala. Ustaz Fahri dan Andra yang mendengar keributan langsung masuk. Tapi begitu melihat Rani berdiri dengan tatapan kosong, mereka tahu sesuatu sudah terjadi. "Bu Rani, istighfar, lawan dari dalam," teriak Ustaz Fahri sambil mendekat. Tapi Rani hanya tertawa. Suara tawanya berat, seperti bukan suaranya sendiri. "Terlambat, sekarang dia di sini," katanya pelan, menunjuk dadanya sendiri. Ustaz Fahri tak menunggu lagi. Ia menempelkan telapak tangannya di kepala Rani dan mulai membaca ayat ruqyah dengan suara lantang. Tubuh Rani bergetar hebat, lalu terjatuh ke lantai. Menggeliat kesakitan, dari mulutnya keluar cairan hitam pekat yang berbau busuk. "Keluar kau makhluk laknat," bentak Ustaz Fahri sambil menaburkan air doa. Suara jeritan menggema di seluruh rumah, begitu keras hingga kaca jendela bergetar. Udara tiba-tiba menjadi panas, dan dari arah langit-langit muncul bayangan besar menyerupai wajah perempuan. Rambutnya menjuntai panjang, lidahnya menjulur, dan matanya memancarkan api kebencian. "Itu Dina. Atau setidaknya, bayangan jahat yang mewakilinya. Dia milikku," teriak suara itu. Lalu bayangan itu melesat cepat ke arah Rani, tapi sebelum sempat menyentuh, Ustaz Fahri mengangkat botol air ruqyah dan mengucap takbir keras. Cahaya putih menyala terang, memantul ke seluruh ruangan. Sosok itu berteriak melengking, lalu lenyap seperti debu tertiup angin. Rani jatuh pingsan. Andra segera memeluk istrinya sambil menangis.
Ustaz Fahri dan Ustaz Lukman saling berpandangan. Napas mereka tersengal. Ini belum selesai, kata Ustaz Lukman perlahan. Makhluk itu sudah kita usir, tapi sumbernya masih hidup. Selama pengirimnya tidak berhenti, serangan seperti ini akan terus datang. Andra menatap mereka dengan mata merah. Suaranya parau penuh tekad. Kalau begitu, saya akan datangi Dina sendiri. Saya harus akhiri semua ini. Ustaz Fahri menatapnya khawatir. Jangan gegabah, Nak Andra. Perempuan itu bukan lagi seperti dulu. Dia sudah menyerahkan diri pada sesuatu yang gelap. Tapi saya nggak bisa diam sementara istri dan anak saya hampir mati, jawab Andra dengan nada gemetar. Rani yang baru siuman memegang tangan suaminya. Suaranya lemah tapi tegas. Kalau kamu mau datang padanya, aku ikut. Aku mau lihat perempuan itu. Aku ingin tahu kenapa dia tega menghancurkan hidup kita. Ustaz Fahri menarik napas panjang. Baik, tapi jangan lakukan malam ini. Kita akan persiapkan diri dulu dengan perlindungan doa dan keyakinan. Karena kalau sampai salah langkah, bukan cuma Dina yang menjemput kalian, tapi makhluk di baliknya juga. Malam itu berakhir dengan keheningan yang mencekam. Rumah Rani tampak tenang dari luar, tapi di dalamnya tersimpan getaran ketakutan yang sulit dijelaskan. Di kejauhan di rumah Dina, cermin besar di ruangannya bergetar pelan tanpa angin. Dari pantulannya, tampak bayangan hitam yang tersenyum samar, seolah menunggu hari di mana mereka akan berhadapan. Dan di ujung malam itu, seekor ular hitam besar merayap di halaman rumah Rani, meninggalkan jejak lendir pekat berbentuk lingkaran. Tanda bahwa alam gaib belum selesai menagih balasannya, seekor ular hitam besar merayap di halaman rumah Rani, meninggalkan jejak lendir pekat berbentuk lingkaran. Tanda bahwa alam gaib belum selesai menagih balasannya, malam itu menjadi batas antara ketakutan dan tekad. Rani menatap dari jendela kamar, matanya masih sembab. Tapi kini di balik ketakutan itu, tumbuh keberanian yang selama ini terkubur oleh rasa pasrah. Ia sadar, kalau mereka terus diam, maka kiriman santet itu akan datang lagi dan lagi, menghantam keluarganya tanpa ampun. Rani menggenggam tasbih di tangannya erat-erat, menatap ke arah suaminya yang duduk termenung di kursi ruang tamu. Andra, ujarnya pelan, besok kita datangi Dina. Aku nggak peduli dia mau ngaku atau tidak. Aku harus lihat matanya sendiri. Aku mau tahu kenapa perempuan itu begitu tega. Andra menatap istrinya, wajahnya lelah tapi tegas. Aku takut kamu terluka lagi, Ran. Rani menggeleng. Aku udah lebih dari terluka, Andra. Aku hampir mati. Kalau ini terus berlanjut, Alia yang bakal kena. Aku nggak mau nunggu sampai semua terlambat. Ustaz Fahri yang sejak tadi duduk membaca doa, akhirnya mengangkat kepalanya. Kalau memang kalian sudah siap, kita akan pergi bersama. Tapi kalian harus janji, jangan terbawa emosi. Perempuan seperti Dina bukan hanya digerakkan oleh kebencian, tapi juga oleh sesuatu yang jauh lebih gelap. Kalau kalian terpancing, justru itu yang dia mau. Pagi itu udara terasa berat, matahari terbit tapi langit tampak suram. Seolah alam pun ikut menyimpan ketegangan. Mereka bertiga berangkat setelah solat duha, membawa air ruqyah dan beberapa ayat perlindungan yang dibacakan Ustaz Fahri. Rumah Dina terletak di pinggiran kota. Di sebuah kompleks kecil yang tampak sepi, rumahnya terlihat kontras, mewah tapi suram, dengan cat hitam keabu-abuan dan pagar tinggi tertutup rapat. Begitu mereka sampai di depan, Rani bisa merasakan hawa panas menyengat yang tidak wajar. Udara di sekitar rumah terasa berat, dan suara burung yang biasanya riuh di pagi hari lenyap entah kemana. Tempat ini kotor, gumam Ustaz Fahri pelan. Ia memegang botol air doa dan membacakan ayat perlindungan. Kalian masuk dengan hati yang tenang, jangan takut, ingat. Orang yang beriman tidak akan kalah oleh tipu daya jin. Mereka berjalan perlahan menuju pintu. Begitu bel ditekan, suara derit seperti logam beradu terdengar dan pintu terbuka perlahan tanpa ada yang menyentuhnya. Dari dalam, keluar aroma dupa bercampur darah kering, menusuk hidung. Masuk saja, terdengar suara perempuan dari dalam rumah. Suaranya lembut tapi getir, seolah menyimpan sesuatu yang berbahaya. Mereka masuk. Ruangan di dalam redup hanya diterangi cahaya lilin. Dindingnya dipenuhi cermin-cermin besar yang dipasang mengelilingi ruangan. Di tengah, ada meja kecil dengan mangkuk tanah liat berisi air merah, dan di sampingnya duduk Dina, mengenakan gaun merah menyala, rambutnya terurai, matanya tajam menatap Rani. Jadi, kamu datang juga.
ucap Dina dengan senyum sinis. Aku kira kamu bakal sembunyi terus di balik doa-doa itu. Rani menatapnya, berusaha menahan air mata dan kemarahan. Kenapa, Dina? Aku nggak pernah jahatin kamu. Aku nggak pernah ganggu hidupmu, tapi kenapa kamu tega kirim santet ke aku sampai anakku hampir mati? Dina tertawa pelan, suaranya dingin. Jangan sok polos, Rani. Semua ini karena kamu. Kalau kamu nggak ada, aku yang jadi istri Andra. Aku yang pantas bahagia. Bukan kamu yang cuma wanita rumahan, yang nggak tahu cara memikat suami. Andra melangkah maju, wajahnya tegang. Dina, cukup. Apapun yang kamu pikirkan. Aku nggak pernah cinta sama kamu. Semua yang terjadi itu kesalahan. Aku yang salah karena sempat dekat sama kamu. Tapi apapun alasannya, kamu nggak berhak nyakitin istri dan anakku. Mata Dina membulat, lalu ia berdiri perlahan. Kamu pikir aku butuh cintamu, Andra? Cinta itu udah mati. Waktu kamu pilih perempuan lemah ini daripada aku, sekarang aku cuma mau satu hal. Biar kalian ngerasain apa rasanya ditinggal dan dihancurkan. Tiba-tiba, semua lilin di ruangan itu berkedip dan padam bersamaan. Suara dentuman keras terdengar, dan dari mangkuk tanah liat di meja, keluar asap hitam pekat yang berputar seperti pusaran angin. Cermin-cermin di sekeliling mereka mulai bergetar, menampilkan bayangan-bayangan aneh. Wajah Rani yang pucat, wajah Andra yang terdistorsi, dan bayangan Dina yang berubah menjadi sosok tinggi berkulit abu-abu dengan mata merah menyala. Ustadz Fahri segera membaca ayat ruqyah keras-keras. Tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti diserap oleh udara. Suaranya teredam, seolah dinding-dinding rumah itu menolak doa. Dina menutup matanya, lalu mengangkat tangannya. Dari arah langit-langit, muncul belasan tangan hitam yang menjulur turun. Bergerak ke arah mereka, Rani menjerit. Andra menangkis dengan kursi yang terdekat, tapi tangan-tangan itu menembus benda padat, langsung mengarah ke tubuh mereka. Ustaz Fahri menaburkan air doa ke udara, dan ketika tetesan air itu menyentuh kulit tangan hitam itu, terdengar bunyi mendesis dan jeritan keras. Dina, hentikan ini. Rani berteriak, suaranya serak. Kamu udah cukup bikin kami menderita. Kalau kamu terus main dengan setan, kamu yang bakal dimakan mereka. Dina menatap Rani, wajahnya berubah marah. Aku nggak takut mati. Aku udah kasih jiwaku demi melihat kamu tersiksa. Namun saat ia berkata demikian, sesuatu aneh terjadi. Api lilin yang sempat padam tiba-tiba menyala lagi. Tapi kali ini, nyalanya biru muda. Berputar cepat seperti pusaran angin. Suara gemuruh datang dari arah cermin-cermin di dinding, dan satu persatu cermin itu pecah sendiri. Dari serpihan pecahan kaca itu keluar asap hitam, tapi kali ini bukan untuk menyerang. Asap itu seperti memburu ke arah Dina sendiri. Dina menjerit keras, berusaha menyingkir, tapi asap itu sudah mengelilinginya, menembus tubuhnya, lalu membuatnya jatuh berlutut. Matanya mendelik, suaranya berubah serak. Tidak, ini bukan perjanjian yang aku mau. Ustaz Fahri segera melanjutkan bacaannya. Kali ini lebih keras dan jelas. Allahumma inni a'udzubika minasyaitanir rajim. Dina berteriak sekeras-kerasnya, tubuhnya menggeliat, lalu mendadak terlempar ke belakang. Tubuhnya menghantam dinding dengan keras, dan dari arah punggungnya keluar asap pekat berbentuk wajah wanita tua. Wajah itu tertawa menyeramkan, suaranya berat dan bergaung di seluruh rumah. Dia sudah milikku. Kau kira mudah lepas dariku, perempuan dungu? Namun Ustaz Fahri tidak berhenti. Air ruqyah dituangkan ke lantai, dan aroma doa memenuhi udara. Suara takbir bergema, wajah wanita tua itu menjerit, lalu meledak menjadi kabut hitam yang berputar-putar. Sebelum menghilang bersama angin, ruangan menjadi sunyi. Rani memegangi dadanya, napasnya tersengal. Dina terbaring di lantai, tubuhnya lemah, wajahnya pucat dan penuh air mata. Ia menatap Rani dengan pandangan hampa. Aku nggak tahu. Mereka bilang aku bisa bahagia lagi, tapi ternyata suaranya parau. Nyaris tak terdengar. Rani berlutut di sampingnya, meski tubuhnya gemetar. Kamu sudah jauh, Dina, tapi masih bisa kembali. Berhenti sebelum semuanya terlambat. Dina menatapnya, air mata jatuh di pipinya. Ia hendak bicara lagi, tapi tiba-tiba tubuhnya kejang, dari mulutnya keluar darah hitam. Lalu ia pingsan. Ustaz Fahri memeriksa nadinya pelan. Dia masih hidup, katanya tenang. Tapi arwah yang menempelnya belum sepenuhnya pergi. Kita harus lakukan pembersihan lagi.
Dan kali ini, bukan di sini, Andra menatap ruangan yang kini hancur berantakan. Cermin-cermin pecah berserakan, lilin padam, dan udara terasa dingin menusuk tulang. Ia menatap istrinya dengan wajah letih, tapi penuh rasa syukur. Kita masih hidup. Rani mengangguk perlahan, tapi di hatinya ada firasat bahwa semua ini belum berakhir karena ketika mereka meninggalkan rumah itu, Rani sempat menoleh ke belakang dan dari pecahan kaca di lantai, ia melihat pantulan samar wajah Dina tersenyum. Meski tubuhnya tak bergerak, senyum itu bukan milik manusia, itu senyum makhluk yang menunggu kesempatan berikutnya untuk kembali. Dan angin yang berhembus sore itu membawa aroma melati busuk lagi. Tanda bahwa pertempuran terakhir belum selesai, Rani menatap langit subuh yang mulai memerah. Tubuhnya masih terasa lemas meski keringat dingin, tak lagi mengucur deras seperti malam-malam sebelumnya. Ustaz Rahman duduk di ruang tamu bersama Andra dan ibunya. Wajah mereka tegang, mata mereka memancarkan kelegaan bercampur ngeri. Di tengah karpet, tergeletak sebuah bungkusan kain kafan kecil yang baru saja dikeluarkan dari bawah ranjang Rani. Di dalamnya ada rambut, potongan kuku, dan tanah kuburan yang mengering. Itulah asal malapetaka yang membuat tubuh Rani nyaris tak bernyawa. Malam sebelumnya adalah titik puncak penderitaan. Rani menjerit, tubuhnya kaku, matanya melotot memandang langit-langit. Dari mulutnya keluar darah hitam yang baunya busuk menyengat. Suara azan subuh baru saja berkumandang ketika tiba-tiba tubuh Rani menggeliat. Lalu lunglai, Andra memeluknya sambil menangis. Ia pikir Rani sudah tiada. Namun di detik terakhir Ustaz Rahman menggenggam kepala Rani dan membacakan ayat-ayat ruqyah dengan suara gemetar namun penuh keyakinan. Angin dingin menerpa seolah dari jendela yang terbuka, padahal semuanya tertutup rapat. "Keluar kau, siapapun yang dikirim," teriak Ustaz Rahman lantang. Dan benar saja, suara tawa perempuan melengking terdengar dari arah dapur. Bukan suara manusia biasa. Tawa itu seperti datang dari perut bumi. Alia menjerit ketakutan, menutup telinganya sambil menangis. Ibu Andra segera memeluk cucunya erat-erat. Saat itulah, tiba-tiba lampu rumah berkedip-kedip. Dari bawah ranjang, muncul bayangan gelap menyerupai sosok wanita berambut panjang, mengenakan gaun hitam. Wajahnya samar tapi suaranya jelas. "Dia milikku, Andra milikku." Bisikan itu membuat Andra hampir pingsan. Ustaz Rahman menatap tajam ke arah bayangan itu, lalu memercikkan air ruqyah yang sudah dibacakan doa. Suara itu mendesis dan hilang seperti asap terbakar. Rani tersadar pelan-pelan. Napasnya tersengal, matanya berkaca-kaca. "Ustaz, itu suara dia, suara Lila." Bisiknya lirih. Semua orang terpaku. Nama itu disebut. Lila. Perempuan yang selama ini hanya dianggap teman kantor, ternyata pelakor yang berani mengirim santet demi mendapatkan Andra. Andra menunduk, air matanya menetes tanpa bisa ditahan. "Astagfirullah. Ini semua salahku, Aku memberi celah padanya. Aku tak pernah menyangka dia akan sekejam ini," katanya dengan suara bergetar. Rani menatap suaminya. Matanya sayu tapi penuh keikhlasan. "Aku sudah memaafkanmu, Rama. Asal kau benar-benar bertobat." Ustaz Rahman kemudian meminta Andra untuk membuang semua benda yang mencurigakan di rumah, termasuk bungkusan kain kafan itu. Ia juga menyarankan agar Andra dan keluarganya membaca Al-Baqarah setiap malam selama 7 hari berturut-turut. Santet tidak akan berkuasa atas rumah yang penuh dengan zikir. Ucapnya tegas sebelum pamit. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang mulai pudar. Rani masih sering terbangun di tengah malam, takut jika bayangan hitam itu kembali. Tapi kini, setiap kali rasa takut itu datang, Andra sudah ada di sampingnya menggenggam tangannya sambil membaca ayat kursi perlahan. Alia yang dulu rewel kini mulai kembali ceria. Rumah kecil mereka yang dulu penuh hawa panas kini terasa damai lagi. Namun kedamaian itu tidak datang begitu saja. 2 minggu kemudian berita datang dari kantor Andra. Lila ditemukan tak sadarkan diri di apartemennya. Tubuhnya kurus kering, matanya kosong menatap langit-langit. Tak ada yang tahu apa yang terjadi. Dokter bilang tubuhnya sehat, tapi jiwanya seperti pergi. Sejak saat itu Lila dirawat di rumah sakit jiwa. Andra hanya terdiam mendengar kabar itu. Ada rasa iba tapi juga ketakutan. Ia tahu
Mungkin balasan itu bukan datang dari manusia. Rani yang mendengar kabar itu hanya bisa menunduk, jangan bersyukur atas penderitaan orang lain. Meskipun dia menyakiti kita, biarkan Allah yang mengatur balasan, ucapnya lembut. Sejak malam itu, Rani benar-benar berubah. Ia lebih banyak berzikir, lebih dekat pada Allah, dan lebih bijak memandang hidup. Ia tak lagi terlalu sibuk dengan usaha cateringnya. Lebih memilih waktu bersama keluarga. Andra pun berhenti lembur, memilih pulang lebih awal untuk makan malam bersama istri dan anaknya. Rumah mereka kini bukan hanya tempat tinggal, tapi benteng keimanan yang mereka jaga dengan hati-hati. Namun di sudut rumah, tepat di dapur tempat dulu suara tawa itu terdengar, kadang Rani masih merasakan hawa dingin, seolah ada sesuatu yang masih mengintai. Ia tak berani bicara pada Andra, hanya menatap kosong ke arah pintu dapur yang kini selalu dikunci setiap malam. Di hatinya ia berdoa agar tak ada lagi keburukan yang datang. Malam itu ketika Rani selesai menunaikan salat Isya, ia duduk di sajadah menatap lampu yang redup. Suara angin berdesir pelan dari luar jendela. Ya Allah, jika cobaan ini adalah caramu untuk menguatkanku, aku rida, bisiknya lirih. Andra datang membawa segelas susu hangat, menatap istrinya dengan penuh cinta. Terima kasih sudah bertahan, Ran. Kalau kamu nggak sekuat ini, mungkin aku sudah kehilangan segalanya, ucapnya. Rani tersenyum, menggenggam tangan suaminya. Kita berdua yang bertahan, Ra. Sekarang kita jaga rumah ini sama-sama. Lampu perlahan padam, hanya suara jangkrik yang tersisa. Di luar rumah, bulan menggantung pucat. Namun entah mengapa, di sela semak-semak dekat pagar, seekor kucing hitam menatap rumah mereka. Dengan mata merah menyala sebelum menghilang di kegelapan. Ketenangan yang mereka dapat memang terasa manis, tapi di dunia ini, kebaikan dan keburukan selalu berjalan berdampingan. Rani tahu, pelajaran paling berharga bukanlah tentang menghindari santet, melainkan tentang menjaga iman. Karena hanya dengan itu, tak ada pelakor atau kekuatan gelap apapun yang bisa memisahkan cinta yang dijaga dengan doa. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rani tertidur dengan damai tanpa mimpi buruk, namun di kejauhan, suara tawa samar seorang wanita terdengar. Lembut, pelan, tapi cukup untuk membuat daun-daun di halaman bergetar. Tidak ada yang tahu apakah itu hanya angin atau sesuatu yang belum sepenuhnya pergi.